Malam hari ini kita akan membahas beberapa materi seputar manajemen keperawatan yang sering keluar saat uji kompetensi, teman-teman. Ya, untuk tidak memperlama pembukaan, mari kita masuk pada subtopik kita yang pertama, teman-teman, yaitunya tentang tipe kepemimpinan. Ini bisa dikatakan salah satu subtopik manajemen yang paling sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang tipe kepemimpinan, teman-teman, ada dua poin yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, teman-teman sekalian harus paham apa ciri khas dari masing-masing tipe kepemimpinan ini. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa membedakan masing-masing tipe kepemimpinan yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi. Jadi paham ciri khasnya dan bisa membedakan masing-masing tipe kepemimpinan. Nah, ada 5 tipe kepemimpinan yang sering keluar di uji kompetensi, teman-teman sekalian. Yang pertama ada namanya autokratis, kedua demokratis, ketiga partisipatif, yang keempat birokratis, dan yang kelima adalah laissez-faire. Ini adalah 5 tipe kepemimpinan yang sering keluar dalam uji kompetensi. Ya, dan bagaimana kita bisa membedakan kelima tipe kepemimpinan ini dengan mudah? Itu bisa kita lihat dari bagaimana cara pimpinannya dalam membuat keputusan. Ya, sekali lagi Yomil ulangi, kita bisa bedakan masing-masing tipe kepemimpinan dengan mudah dilihat dari bagaimana cara pimpinannya dalam membuat keputusan. Nah, terkait dengan bagaimana pimpinan membuat keputusan ini, teman-teman sekalian, ada dua hal yang perlu kita lihat. Ya, yang pertama, bagaimana pimpinannya berproses membuat keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana pimpinannya menentukan hasil akhir keputusan. Ya, nah sekarang Yomel akan jelaskan lebih detail, teman-teman, masing-masing tipe kepemimpinan tadi dilihat dari ciri khasnya masing-masing dan dilihat dari bagaimana cara pimpinannya dalam membuat keputusan. Kita masuk pada tipe kepemimpinan, ya, di mana tadi Yomel sudah jelaskan ke teman-teman bahwa untuk bisa membedakan masing-masing tipe kepemimpinan, bisa kita lihat dari bagaimana pimpinan dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan. Dan terkait dengan bagaimana pimpinan dalam membuat keputusan, kawan-kawan sekalian, setidaknya ada dua aspek yang kita lihat. Seperti yang Emil jelaskan tadi. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana pimpinannya di dalam berproses membuat keputusan dan bagaimana pimpinannya dalam menentukan hasil akhir keputusan. Ya, jadi mari kita preteli satu persatu tipe kepemimpinannya, teman-teman. Dimulai dari yang pertama, autokratis. Ya, autokratis ini juga sama dengan otokratis atau juga sama dengan otoriter. Ya, ciri khas dari pemimpin yang autokratis adalah pemimpin atau pimpinan yang mendominasi penuh semuanya, teman-teman sekalian. Ya, jadi pemimpin yang autokratis atau pemimpin yang otoriter itu punya ciri khas dia mendominasi penuh semuanya. Baik dalam berproses menentukan hasil akhir, semuanya tergantung di tangan pimpinan. Ya, ini yang autokratis. Pimpinan mendominasi penuh semuanya. Bawahan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Ya, itu autokratis. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe demokratis. Nah, demokratis punya ciri khas juga, teman-teman. Ini adalah pimpinan yang selalu melibatkan bawahannya
baik dalam berproses maupun menentukan hasil akhir. Ini karakter pemimpinnya beda 180 derajat dengan autokratis tadi, di mana semuanya tergantung pimpinan. Tapi pemimpin yang demokratis itu adalah pimpinan yang bersama-sama dia dengan bawahannya, teman-teman. Ya, kalau demokratis dia selalu melibatkan bawahannya baik dalam berproses maupun menentukan hasil akhir. Semua dilakukan secara bersama-sama. Itu yang demokratis. Nah, yang ketiga itu namanya adalah partisipatif. Ya, yang ketiga partisipatif. Nah, partisipatif ini teman-teman seringkali dijuluki sebagai gabungan dari tipe demokratis dan autokratis. Ya, karakternya separuhnya mirip demokratis, separuhnya mirip autokratis. Nah, bagaimana contohnya itu? Pemimpin yang partisipatif itu di dalam berproses mengambil keputusan, dia libatkan bawahannya, ya. Bersama-sama dia dengan bawahannya dalam berproses. Jadi, dia minta masukan kepada bawahannya, dia minta kritik dan saran ya. Tapi ketika sudah menentukan hasil akhir keputusan, semua tetap berada di tangan pimpinan. Ini yang partisipatif. Ya, prosesnya sama-sama, tapi hasil akhir tetap berada di tangan pimpinan. Itu yang partisipatif. Nah, yang keempat, kawan-kawan sekalian, itu adalah birokratis. Ya. Nah, birokratis. Nah, pemimpin yang birokratis itu, teman-teman, punya ciri khas sangat patuh terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Ya, pemimpin yang birokratis adalah pemimpin yang taat aturan atau mengambil keputusan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Sehingganya di dalam berproses dan menentukan hasil akhir, si pemimpin yang birokratis patokannya adalah aturan atau prosedur yang berlaku. Itu yang birokratis. Nah, yang terakhir adalah laissez-faire, teman-teman sekalian. Ya, laissez-faire ini adalah tipe pemimpin yang bebas kendali. Ya, bebas kendalinya karena peran peran yang diambil oleh pimpinannya minim. Ya, peran pimpinannya minim, pemimpinnya banyak bertindak sebagai fasilitator atau sebagai sumber informasi saja. Nah, karena peran yang diambil oleh pemimpinnya minim, teman-teman, otomatis di dalam berproses dan menentukan hasil akhir, bawahan yang lebih banyak mendominasi. Ya, bawahan yang lebih banyak mendominasi. Nah, ini dia review singkat mengenai tipe kepemimpinan teman-teman sekalian. Ya, kira-kira dari penjelasan Yomil tentang tipe kepemimpinan ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman? Jika ada, boleh teman-teman unmute atau ketik di kolom chat. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Untuk subtopik. Ada pertanyaan kira-kira rekan-rekan sekalian tentang tipe kepemimpinan? Halo Kak, izin Ya, bertanya. ya, silakan, 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 Nurse. Gimana? Ya, nama saya Salsa. Izin Hmm, bertanya mengenai tipe kepemimpinan yang telah dijelaskan tadi mengenai birokratis. hmm, Nah, itu kan tadi sangat patuh terhadap aturan atau mengambil keputusan sesuai prosedur ya. Nah, itu tuh apakah pemimpinnya masih melibatkan bawahan atau sepenuhnya dari pemimpin gitu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Nurse Salsa atas pertanyaannya. Menarik, teman-teman ya. Jadi ketika pemimpinnya dikatakan birokratis, dia patokannya bukan sesuai keinginannya sendiri atau didiskusikan dengan bawahannya lagi, Nurse Salsa. Tapi dia sudah benar-benar ngambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku saja. Ya, jadi bisa saja keputusan itu diambil oleh
dirinya sendiri atau didiskusikan bersama anggotanya, tapi asalkan keputusan, finalnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka itu udah masuk dia ke ranahnya birokratis, ya. Jadi, apapun nanti ya di soal hukum, baik dia ngambil keputusan sendiri ataupun bersama-sama dengan yang lain, asalkan dia bersenggolan dengan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku, maka itu ciri khas dari tipe birokratis, teman-teman. Tapi sepanjang yang kami riset soal hukum kawan-kawan, beda antara tipe ini sangat diperjelas ya. Jadi ketika dia udah birokratis teman-teman, nggak ada lagi dia bahas, oh keputusan ini diambil oleh si pimpinan atau keputusan ini diambil secara bersama-sama. Sejauh ini yang kami riset nggak ada. Pasti dijelaskan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Demikian kira-kira Salsa jawaban dari Yomil ya. Mudah-mudahan menjawab. Siap, sama-sama. Ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita akan masuk pada sesi pembahasan soal tentang subtopik ini. Jadi Yomil ada 5 soal teman-teman sekalian yang akan Yomil bahas satu persatu dengan teman-teman. Nah, di tiap soalnya nanti Yomil akan kasih jeda waktu sekitar 2 menit. Silahkan teman-teman ketikkan jawaban serta alasannya jika bisa ya di kolom chat Zoom kita. Nanti setelah 2 menit Yomil akan bahas soalnya. Ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal. Dan ini adalah soal yang pertama tentang tipe kepemimpinan. Silakan teman-teman coba baca dan analisis. Yomel kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kemudian tuliskan jawaban serta alasannya teman-teman. Ya, 2 menit ya. Silakan kawan-kawan sekalian. Oke, mantap. Ya, ini banyak menjawab D karena sesuai dengan peraturan. Oke, benar sekali teman-teman. Ini adalah ciri khas dari tipe kepemimpinan birokratis ya. Meski di awalnya teman-teman kita dikasih dengan kalimat yang mungkin bisa mengecoh jawaban teman-teman di awalnya ya. Kepala ruangan telah mengubah jadwal shift tanpa sepengetahuan perawat lain. Kalau dilihat dari kalimat ini teman-teman, kalimat ini aja nih, ini arahnya adalah autokratis nih ya. Karena si kepala ruangan ngambil keputusan dia tidak melibatkan bawahan sesuai keinginannya sendiri. Tapi ternyata diklarifikasi lebih lanjut di kalimat berikutnya. Ya, dia menjelaskan bahwa jadwal shift disesuaikan dengan peraturan RS yang terbaru. Jadi dia ngambil keputusan tentang jadwal shift ini sesuai peraturan ya, sehingganya dia bukan autokratis lagi konteksnya, tapi sudah ke ranahnya birokratis. Nah, ini sama dengan pertanyaan dari Iner Salsa tadi nih. Ini contohnya di soal hukum. Ya, itu dia kawan-kawan ya, untuk pembahasan soal yang pertama. Saya lanjut dulu ke soal kedua, teman-teman. Silahkan teman-teman coba analisis 2 menit dari sekarang. Silahkan.
sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Opsi D, karena diserahkan kepada anggota. Benar sekali teman-teman. Ini merupakan ciri khas dari tipe kepemimpinan laissez-faire. Ya, sebenarnya kata kuncinya bisa kita temukan di awal kalimat teman-teman. Seorang kepala ruangan memberikan kepercayaan penuh kepada anggotanya. Memberikan kepercayaan penuh kepada anggota teman-teman, ini akan bisa kita tafsirkan bawahan yang lebih banyak akan mendominasi. Karena kepercayaan penuh udah dikasih kepada bawahan kan? Tentu bawahan yang lebih banyak mendominasi teman-teman. Dan tipe pemimpin yang membiarkan bawahannya lebih banyak mendominasi, itu ciri khas dari tipe kepemimpinan laissez-faire kawan-kawan sekalian. Ya, itu dia pembahasan soal yang kedua, laissez-faire. Ya, masih banyak yang benar nih. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Silahkan teman-teman analisis 2 menit dari sekarang. Oke, teman-teman sekalian ya. Saya akan bahas soal yang ketiga ini. Semuanya ini kembali benar ya. Ini merupakan karakter dari tipe kepemimpinan demokratis ya. Di sini teman-teman, kita melihat bahwa kepala ruangan dia mempengaruhi peran pelaksana dengan cara menghormati dan melibatkan dalam pengambilan keputusan. Melibatkan dalam pengambilan keputusan, ini artinya di dalam menentukan hasil akhir, si pimpinan alias kepala ruangan bersama-sama dia dengan bawahannya. Ya. Kemudian dia juga menyusun strategi dengan cara berdiskusi bersama anggota lain. Berdiskusi ini berarti proses pun juga bersama-sama dia dengan bawahannya. Nah, tipe pemimpin yang dalam prosesnya sama-sama, hasil akhir juga sama-sama dengan bawahan, itu adalah demokratis. Ya, jadi jawabannya benar sekali, opsi D, demokratis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman. 2 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, teman-teman sekalian, saya bahas soal yang keempat ini, ya. Nah, ini semuanya menjawab partisipatif, ya. Benar sekali, teman-teman. Ini merupakan ciri khas dari tipe partisipatif. Kita melihat di sini kawan-kawan, kepala ruangannya meminta kepada anggota untuk memberikan komentar kritik dan solusi perbaikan. Nah, ini kan mengartikan bahwa di dalam berproses nih, si pimpinan melibatkan bawahan atau bersama-sama dia dengan bawahannya. Tapi di akhir kalimat kita melihat keputusan akhir tetap berada di tangan kepala ruangan, ya. Jadi meskipun prosesnya sama-sama, ternyata hasil akhirnya berada di tangan pimpinan, ya. Dan tipe pemimpin yang dalam berproses sama-sama menentukan hasil akhir tetap berada di tangan pimpinan, itu adalah tipe partisipatif. Benar sekali teman-teman untuk soal yang keempat, ya. Terakhir soal kelima untuk subtopik tipe kepemimpinan. Kali ini cepat kawan-kawan sekalian, 1 menit dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman sekalian, dan benar sekali semuanya. Ini adalah tipe autokratis. Karena ciri khasnya di sini ya, beliau mendominasi penuh dalam pengambilan keputusan dan selalu memerintahkan bawahan untuk melakukan apa yang telah diputuskannya. Ini sama dengan ciri khas autokratis, teman-teman ya. Karena dominasi penuh yang dilakukan oleh pimpinan dan bawahan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Jadi jawabannya benar sekali, opsi A, autokratis, teman-teman sekalian. Itu dia review materi dan juga soal-soal tentang tipe kepemimpinan. Ada pertanyaan, teman-teman, untuk tipe kepemimpinan ini? Atau bisa kita lanjut ke subtopik berikutnya? Oke, lanjut ya. Subtopik yang kedua yang ingin Yomil bahas, teman-teman, yaitunya tentang metode asuhan keperawatan. Dan sama kayak tipe kepemimpinan tadi, teman-teman, ada 2 hal yang teman-teman harus ketahui tentang metode asuhan keperawatan. Apa saja yang 2 hal itu? Pertama, ciri khas dari masing-masing metode. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membedakan masing-masing metode asuhan keperawatan. Ya. Nah, mari Yomil bahas untuk metode asuhan keperawatan ini, teman-teman sekalian. Metode asuhan keperawatan. Nah, metode asuhan keperawatan teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitunya adalah metode kasus. Ya, metode kasus ini ada beberapa ciri khasnya teman-teman. Yang pertama, metode kasus ini seringkali diterapkan di pengaturan ruang rawat inap intensif. Sering kali ya teman-teman, tidak selalu, sering ya. Sering kita temukan di ruang rawat inap intensif seperti ruangan ICU, ruangan CVCU, ruangan PICU, NICU, dan lain sebagainya. Sering kali kita temukan di sini nih, di ruang rawat inap intensif. Habis itu yang kedua, metode kasus ini di soal UKOM seringkali narasinya satu perawat mengelola secara penuh satu pasien. Satu perawat, satu pasien. Ya. Nah, ini kata kunci atau data kunci untuk metode kasus, teman-teman. Di metode kasus, kita akan melihat adanya perawat
yang bertanggung jawab mengelola semua kebutuhan pasiennya, mengelola semua kebutuhan pasien dalam satu shift dinas. Ya, ini dia. Di metode kasus, kita akan melihat adanya perawat yang bertanggung jawab mengelola semua kebutuhan pasiennya dalam satu shift dinas. Contoh nih, di ruangan ICU ada 2 orang perawat yang lagi bertugas, perawat A dan perawat B. Ya, masing-masing perawat dikasih tugas mengelola 2 orang pasien. Nah, kalau dia metode kasus, teman-teman, si perawat A dan perawat B akan fokus kepada 2 pasien mereka saja, mulai dari awal mereka bertugas sampai shift dinas selesai. Ya, nah, itu yang metode kasus, teman-teman sekalian. Lanjut kita yang kedua, itu adalah metode fungsional, teman-teman. Ya, metode fungsional. Metode fungsional itu adalah metode asuhan keperawatan di mana kita akan melihat perawat dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan tugas-tugas tertentu. Contoh nih, kawan-kawan sekalian. Di suatu ruang rawat inap ada 3 orang perawat yang lagi bertugas. Perawat yang pertama, tugasnya khusus untuk pemberian obat dan pemeriksaan TTV aja. Perawat yang kedua, tugasnya untuk administrasi dan urusan logistik aja. Perawat yang ketiga, teman-teman, tugasnya khusus untuk memandikan pasien aja. Nah, kalau teman-teman melihat adanya perawat dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu, seperti yang Emil sampaikan tadi, itu merupakan ciri khas dari yang namanya metode fungsional. Ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, teman-teman. Yaitunya adalah metode tim. Ya. Metode tim, kawan-kawan, punya ciri khas kita akan melihat adanya pembagian tugas atau pembagian peran. Ya, adanya pembagian tugas atau pembagian peran, di mana tugas dan peran yang dibagi di sini adalah pertama sebagai koordinator asuhan keperawatan, yang mengkoordinatori asuhan keperawatan, yang mana ini dijalankan oleh yang namanya Katim atau kepala tim. Sedangkan ada lagi yang berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Yang mana jelas ini dijalankan oleh yang namanya perawat pelaksana. Jadi di metode tim, teman-teman, kita akan melihat adanya kolaborasi antara Katim dan perawat pelaksana. Nah, itu metode yang ketiga. Metode tim. Ya. Lanjut kita yang keempat, kawan-kawan sekalian. Yang keempat itu adalah metode primer. Ya, metode primer. Ini kita nggak melihat lagi adanya fungsi Katim di metode primer. Ya, kita cuma melihat adanya fungsi perawat primer yang dalam menjalankan tugas, dia dibantu oleh perawat pelaksana. Ya, jadi ada perawat primer yang dalam menjalankan tugas dibantu oleh pelaksana, teman-teman. Dan kemudian akan timbul pertanyaan, siapa itu perawat primer, teman-teman? Perawat primer adalah perawat yang bertanggung jawab penuh 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien kelolaannya dia, mulai dari pasiennya masuk sampai pasiennya keluar. Ya, nah ini perawat primer nih. Modelnya ini sama kayak DPJP di rumah sakit, teman-teman. DPJP dan dokter jaga, kita sama-sama ketahui bahwa yang punya tanggung jawab asuhan medis 24 jam terhadap pasien kelolaannya itu adalah DPJP. Tapi apakah DPJP standby bertugas 24 jam di rumah sakit atau di ruangan? Jawabannya tidak, teman-teman. Yang standby adalah dokter jaga. Tapi jika ada kendala dengan pasien dari DPJP tersebut, dokter jaga akan melapor ke DPJP-nya. Nah, begitupun model antara perawat primer dan pelaksana, teman-teman, di metode primer.
ya. Jadi si perawat primer biasanya tidak standby di ruangan 24 jam. Yang standby cuma tanggung jawab asuhannya, ya. Dalam beberapa penerapan di rumah sakit, Yaumil menemukan si perawat primer kebanyakan bertugas di shift pagi. Sore dan malamnya itu dibantu oleh pelaksana. Kalau ada apa-apa dengan pasien kelolaan si perawat primer, maka pelaksana akan melaporkan ke perawat primer, akan konsul dengan perawat primer. Nah, itu dia penjelasan mengenai metode primer, teman-teman sekalian. Ya. Yang terakhir namanya adalah metode modular. Nah, di metode modular ini, teman-teman, kita akan melihat gabungan dari unsur metode tim dan unsur metode primer. Ya. Jadi, di metode modular, kita akan melihat adanya kolaborasi antara Katim, anggota tim, atau adanya koordinasi tim dengan unsur dari metode primer, yaitunya perawat primer dan pelaksana. Jadi ada kolaborasi antara unsur metode tim dan unsur metode primer. Nah, itu disebut dengan metode modular. Itu dia penjelasannya kawan-kawan sekalian tentang 5 metode asuhan keperawatan yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi. Kira-kira teman-teman dari jabaran 5 metode ASCAP ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman sekalian? Silahkan kalau ada pertanyaan untuk di-unmute atau ketik di kolom chat teman-teman. Jika ada pertanyaan. Silahkan. Oke, belum ada. Yang lain teman-teman? Apakah ada? Oke, apakah perawat primer sama dengan Karu? Jawabannya tidak sama, Nurse Diva. Ya, kalau Karu, dia bertanggung jawab terhadap manajerial dari ruangan sendiri. Ya, Karu itu menjalankan nanti yang namanya fungsi manajemen Nurse Diva. Ya, fungsi manajemen itu ada posak. Nanti saya akan jelaskan yang posak ini. Ya, tapi kalau dia ini teman-teman, biar simpelnya ya, Katim dan perawat primer itu fokusnya ke ASCAP, ke asuhan keperawatan. Kalau Karu tidak fokus dia di ASCAP, tapi dia fokus pada manajemen ruangan, ya, manajemen ruangan atau manajemen keperawatan yang ada di ruangan. Gitu dia, Nurse Diva. Jadi beda antara perawat primer dengan Karu. Itu ya, jawabannya Nurse Diva ya. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan masuk ke contoh soalnya. Dan sama kayak tadi teman-teman, jikalau bisa teman-teman tambahkan alasannya, biar Emil bisa tahu seberapa dalam pemahaman teman-teman. Ya, karena kalau Emil lihat banyak yang paham, maka pembelajaran bisa lebih cepat. Tapi maksud Emil bisa lebih Emil cepatkan. Tapi kalau ada ya banyak yang ini ya, banyak yang salah, otomatis Emil akan coba lebih lambat dalam menjelaskan. Oke, ini dia soal ke-6 teman-teman sekalian. Silahkan coba dianalisis. Yomil kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih atas jawaban-jawabannya.
Ada yang menjawab E, ada yang menjawab A. Ini bervariasi ya. Saya coba akan jelaskan pelan-pelan teman-teman. Mohon perhatiannya ya. Seorang perawat bertugas di ruang rawat inap penyakit dalam. Jadi ada seorang perawat nih yang lagi bertugas teman-teman ya. Saat perawat bertugas, dia harus melapor kepada perawat lain ya tentang kondisi pasien. Jadi kondisinya dia lapor ke orang lain nih teman-teman. Orang lainnya itu adalah perawat lain ya. Nah, hal ini untuk mengetahui kondisi awal masuk sampai pulang. Kalau udah kayak gini teman-teman, awal masuk sampai pulang, jelas ini tanggung jawab dari perawat primer. Kalau metode kasus, tanggung jawabnya cuma satu shift teman-teman. Yang masuk sampai pulang itu perawat primer. Ya, jadi jelas ya, yang melapor pasti pelaksana, ke perawat lainnya ini ya, untuk mengetahui kondisi pasien awal masuk sampai pulang, jelas ini adalah perawat primer. Nah, ketika teman-teman menemukan ada perawat primer di soal, jangan langsung buru-buru, oh ini metode primer. Belum tentu teman-teman, karena kemungkinan ada dua. Metode primer, jikalau nggak ada fungsi metode tim di dalamnya, atau dia bisa jadi juga metode modular. Kalau kita menemukan fungsi metode tim di dalamnya. Fungsi metode tim ada tim atau ada anggota tim atau ada koordinasi pada tim ya. Ada unsur metode tim di dalamnya. Nah, di soal ke-6 teman-teman, kita nggak menemukan adanya unsur metode tim itu. Mutlak cuma ada perawat primer berkolaborasi dengan perawat pelaksana. Dan kalau perawat primer dan pelaksana aja teman-teman, jawabannya adalah opsi D, metode primer teman-teman sekalian. Nggak modular ya. Kalau modular harus ada fungsi Katim atau fungsi anggota tim atau ada keterangan koordinasi pada tim. Nah, kalau di sini kan nggak ada teman-teman. Cuma perawat pelaksana dan perawat primer. Jadi jawabannya metode primer. Ya. Jadi itu dia pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan, simpan dulu. Yomel buka sesinya nanti setelah soal ke-10. Ya. Itu dia soal yang ke-6. Metode primer seperti ini contohnya teman-teman. Next, soal berikutnya. Soal ke-7 kawan-kawan. Hati-hati dalam menganalisis soal ini. Ya, Yamil kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, di sini ada dua kubu nih. Ada yang menjawab metode kasus, ada yang metode tim. Nah, tadi Yamil jelasin lagi ke teman-teman ya. Metode tim teman-teman, ini kata kuncinya adanya pembagian tugas atau peran ya, ada dua peran yang berjalan ya, ada sebagai koordinator asuhan keperawatan. Ini yang menjalankan namanya Katim atau kepala tim teman-teman. Bukan perawat primer yang jalankan atau bukan karu yang menjalankan ya. Yang menjalankan namanya Katim, kepala tim. Kalau Karu sekali lagi teman-teman, dia nggak ada tahu menau dia dengan ASCAP nih kawan-kawan. Ini bukan mainan Karu. Karu itu fokusnya pada konteks manajerial teman-teman sekalian. Ya, manajemen dia. Ya, manajerialnya itu dibuktikan dengan dia menjalankan fungsi manajemennya. Ada planning, ada organizing, ya, ada staffing,
ada actuating, ada controlling. Nah, ini mainan karu nih, ya. Jadi, di metode tim, teman-teman sekalian, yang bertanggung jawab terhadap koordinator ASKEP itu namanya adalah Katim, ya. Dan kemudian peran kedua adalah pemberian ASKEP, pemberi asuhan keperawatan secara langsung. Nah, yang memberikan ini namanya adalah perawat pelaksana, ya. Jadi di metode tim ada Katim dan perawat pelaksana, ya. Itu yang konteks yang pertama yang ingin Yomel kasih ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita nggak melihat nih, Katim nggak ada di sini dibunyikan, ya. Perawat primer juga nggak ada dibunyikan, teman-teman. Anggota tim, koordinasi pada tim, nggak ada semua, ya. Katim nggak ada, perawat primer nggak ada, maka metode tim, metode primer, metode modular, jawabannya tidak tepat, teman-teman. Langsung tereliminasi mereka, ya. Nah, itu. Jadi kemungkinan jawaban tinggal dua, kasus atau fungsional, ya. Fungsional tadi Yomel jelaskan merupakan metode ASKEP di mana kita melihat perawat dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu. Kita juga nggak menemukan nih di sini ada pembagian tugas perawat, ya, berdasarkan tugas-tugas tertentu. Karena memang cuma ada seorang perawat narasinya di soal, ya. Nah, mana yang paling paling mendekati jawabannya? Yaitunya adalah kasus. Teman-teman lihat di sini ya, ruang isolasi ini adalah ruang semi intensif. Seorang perawat mengelola memberikan ASKEP pada seorang laki-laki. Satu perawat, satu pasien, teman-teman. Dua data inilah yang mengindikasikan paling mendekati itu jawabannya adalah metode kasus. Ya, itu rasionalnya, teman-teman. Kenapa metode kasus dan kenapa tidak yang lainnya? Yang paling tepat. Ya, metode tim primer dan modular udah tereliminasi karena nggak ada fungsi katim atau fungsi perawat primer di dalamnya, ya. Itu dia penjelasannya, teman-teman, untuk soal yang ketujuh. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menggambarkan sedikit. Jika ada pertanyaan, simpan dulu, nanti setelah soal ke-10 kita buka diskusi. Ya, lanjut dulu teman-teman ke soal yang ke-8. Silahkan fokus kembali. Yamil kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Dan kali ini semuanya benar sekali, ini adalah ciri khas dari metode modular ya. Di mana kita melihat nih ada data seluruh tim, anggota tim, koordinasi pada tim. Kita melihat ada unsur metode tim. Kita juga melihat ada perawat primer di sini yang merupakan unsur metode primer. Dan ketika keduanya berkolaborasi, teman-teman, namanya adalah metode modular. Jawabannya benar sekali, opsi E, metode modular, teman-teman semua. Ya, oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-9. Silakan teman-teman, 2 menit dari sekarang. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Kali ini benar semua ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah metode tim ya. Ini adalah ciri khas dari metode tim di mana kita melihat ada seorang perawat pelaksana, kemudian dia bertanggung jawab mengelola pasien di bawah koordinasi kepala tim dan kemudian dia selalu mengkoordinasikan masalah askepnya kepada Katib. Kita nggak melihat adanya unsur perawat primer di sini, teman-teman. Yang ada cuma Katim dan pelaksana, dan itu adalah ciri khas dari metode tim. Jadi benar sekali jawaban semuanya. Jawabannya adalah opsi C, metode tim. Kita lanjut ke soal terakhir untuk subtopik ini, teman-teman. Ya, soal yang ke-10, silahkan coba dianalisis kawan-kawan. 2 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan di sini alhamdulillah nggak terkecoh lagi sih, ya. Meski ada juga yang terkecoh satu orang sih ya. Jadi ini jawabannya adalah metode fungsional, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, Yomil bilang ya, tadi meskipun ini di ruang NICU, teman-teman, metode kasus itu sering ya
diterapkan di ruang intensif, tapi tidak selalu. Jadi meskipun dia NICU, ICU, tidak selalu ruang intensif itu pakai metode kasus teman-teman, tapi sering, ya. Terus kemudian di sini juga ada ketua tim, mungkin ada yang terkecoh karena ada Katim, pastinya ini langsung metode tim ya. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa tadi yang saya sampaikan, bahwa peran yang ada di metode tim itu, satu sebagai koordinator, satu sebagai pemberi askep secara langsung. Ketika Katimnya tidak menjalankan peran sebagai koordinator, teman-teman, itu juga metode timnya dipertanyakan, alias kurang ideal dia diterapkan metode timnya. Ya. Nah, kalau kita baca lebih detail, teman-teman, di soal yang ke-10 kita menemukan bahwa perawatnya dibagi berdasarkan tugas tertentu. Ya, Katim sendiri ini penanggung jawab khusus pemasangan infus pada seluruh bayi, teman-teman. Terus dia menunjuk perawat lain, ada yang khusus monitoring TTV, ada yang khusus fototerapi. Nah, inilah rasional kenapa jawabannya adalah metode fungsional. Karena perawatnya dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu. Jadi simpulannya, meski di ruang intensif, meski ada perawat primer, meski ada Katim, kalau tetap penugasannya dibagi berdasarkan tugas-tugas tertentu atau tindakan-tindakan tertentu, teman-teman, maka itu tetap ciri khas dari metode fungsional. Jadi jawaban untuk soal yang ke-10 adalah opsi B, metode fungsional kawan-kawan sekalian. Bisa dipahami teman-teman untuk soal yang ke-10 ini? Atau sekarang Emil buka sesi pertanyaan, jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang metode asuhan keperawatan dan 5 soal yang sudah Emil bahas tadi. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan. Boleh di-unmute atau ketik di kolom chat jika ada pertanyaan. Karena target malam hari ini kita paham beberapa subtopik manajemen yang sering keluar di UKOP ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita masuk ke subtopik kita yang ketiga. Ya, yang harus teman-teman kuasai juga berikutnya adalah tentang penggunaan gelang identifikasi pasien. Di sini teman-teman harus paham indikasi penggunaan warna gelang. Ya, indikasi penggunaan warna gelang identifikasi pasien. Ada 7 yang setidaknya teman-teman harus kuasai. Ya, yang pertama merah muda untuk pasien yang perempuan, biru muda untuk pasien laki-laki, warna merah untuk pasien yang alergi terhadap obat-obatan, kuning untuk pasien yang resiko jatuh. Nah, kita ngeriset juga teman-teman. Beberapa soal UKOM tentang gelang identifikasi pasien yang tentang kuning ini, ternyata keterangannya juga berkaitan dengan alat ukur resiko jatuh. Dan biasanya konteksnya itu adalah pada pasien-pasien yang dewasa. Kita sama-sama tahu kawan-kawan sekalian, ya, alat ukur untuk menilai resiko jatuh pada pasien dewasa itu adalah skala Morse. Dan skala Morse ini outputnya ada 3 kategori. Ada resiko jatuh rendah, ada resiko jatuh sedang, ada resiko jatuh tinggi. Nah, apa kaitannya dengan gelang kuning? Gelang kuning baru kita akan pakaikan kalau pasiennya berada di resiko jatuh sedang atau tinggi, teman-teman. Kalau dia berada di resiko jatuh rendah, maka tidak pakai gelang berwarna kuning. Karena dia tidak berisiko jatuh artinya. Kalau dia di rendah. Ya. Terus kemudian bagaimana menentukan rendah, sedang, dan tinggi? Dilihat juga dari rentang skornya, teman-teman. Ya. Rendah itu 0 sampai 24, sedang itu 25 sampai 50, tinggi lebih dari 50. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan gelang kuning kita pakaikan kalau skornya itu 25 ke atas kawan-kawan sekalian. Nah, itu dia. Ya, jadi gelang kuning resiko jatuh sedang, kalau skornya 25 ke atas, maka kita gunakan gelang kuning sebagai penanda pasiennya dengan resiko jatuh. Itu dia ya, kawan-kawan ya, penjelasan lebih detail mengenai gelang kuning. Habis itu ada lagi gelang berwarna hijau. Gelang ini biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami alergi terhadap bahan-bahan yang terbuat dari lateks.
Nah, ini biasanya kita temukan teman-teman, pada alat handscoon dan juga pada alas tempat tidur. Ya, alas tempat tidur atau handscoon ada yang terbuat dari lateks tuh. Kalau pasiennya alergi, dipasangkan gelang hijau. Bentar teman-teman. Cik. Ya, itu dia gelang berwarna hijau. Nextnya gelang ungu teman-teman, ini adalah untuk pasien-pasien yang DNR atau tidak diresusitasi. Biasanya status tidak diresusitasi ini karena dua hal. Karena pertama diagnosa pertimbangan medis oleh dokter, dan juga karena adanya permintaan oleh keluarga. Nah, dua hal ini yang biasanya yang ya dua hal ini ya yang biasanya menjadi indikasi untuk DNR-nya, pertimbangan medis oleh dokter atau permintaan oleh keluarga. Nah, yang terakhir adalah gelang abu-abu, teman-teman. Ini untuk pasien-pasien pada tindakan yang mana pasien tersebut terpapar bahan radioaktif, seperti pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi atau pasien-pasien yang sedang menjalani radioterapi. Nah, ini dipasangkan gelang abu-abu. Itu dia indikasi penggunaan warna gelang identifikasi pasien, teman-teman, yang setidaknya teman-teman harus pahami. Ada pertanyaan nggak, teman-teman, untuk poin materi ini? Bisa kita lanjutkan kira-kira ke contoh soal mengenai topik ini, teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soalnya. Ini dia teman-teman soal ke-9 tentang gelang identifikasi pasien. Silahkan teman-teman analisis. Yomel kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, kita bahas satu persatu, teman-teman. Seorang laki-laki, gelangnya berwarna biru muda. Habis itu skor skala Morse-nya 45. Ini lebih dari 25. Makanya bisa kita gunakan gelang berwarna kuning. Pasien tidak usah di RJP, diminta oleh keluarga. Ini gelang berwarna ungu. Biru muda, kuning, dan juga ungu. Opsi D, benar sekali. Lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Kali ini lebih cepat. 1 menit dari sekarang. Silahkan.
Oke, kawan-kawan semua, makasih atas semua jawaban-jawabannya. Sekarang saya akan coba bahas ya, soal yang ke-10, ya. Nah, ini mayoritas bisa menjawab dengan benar ya. Seorang perempuan, gelangnya berwarna merah muda. Kalau kita hubungkan dengan opsi jawaban, itu pink ya. Habis itu, kita melihat juga pasiennya alergi terhadap antibiotik. Ini gelang merah. Pasien dengan resiko jatuh sedang. Ini gelang kuning. Nah, jadi jawabannya adalah pink, merah, dan kuning. Opsi B, teman-teman. Ya, karena benar semua, lanjut ke soal yang ketiga. Berikutnya, soal ke-11. Silahkan teman-teman, 1 menit dari sekarang. Ayo lebih cepat. 1 menit ya. Oke, kita bahas teman-teman sekalian ya. Ini juga benar semua soal yang ke-11. Kita melihat di sini seorang perempuan, gelangnya berwarna merah muda, saat ini sedang menjalani prosedur kemoterapi. Nah, ini gelangnya berwarna abu-abu. Pengkajian riwayat alergi antibiotik, gelangnya berwarna merah, skor skala Morse-nya 50, lebih dari 25, ini gelangnya berwarna kuning. Maka jawabannya adalah opsi D. Benar sekali semua. Ya. Soal terakhir untuk topik ini, teman-teman. Silahkan. Kali ini 2 menit, karena banyak yang terkecoh di soal ini. Silahkan baca dengan teliti, teman-teman. 2 menit dari sekarang. Oke, teman-teman sekalian, saya akan coba bahas soal yang ke-12 ini. Dan seperti dugaan saya, teman-teman, banyak yang berbeda jawaban-jawabannya ya. Mohon perhatian, teman-teman sekalian. Kita mulai dengan seorang perempuan. Gelangnya jelas, ini merah muda. Dirawat di bangsal bedah post mastektomi, pasien direncanakan mendapatkan kemoterapi. Baru direncanakan, teman-teman.
Kalau baru direncanakan, maka belum ada yang namanya gelang abu-abu. Ya, belum ada teman-teman ya, karena baru direncanakan. Terus kemudian skor skala Braden. Skala Braden ini udah jauh kali nih teman-teman ya. Ini bukan untuk menentukan resiko jatuh, tapi ini untuk menentukan resiko luka tekan. Nggak ada kaitannya dengan resiko jatuh teman-teman. Kalau nggak ada kaitannya dengan resiko jatuh, maka gelang kuning salah, tidak digunakan. Ya, pasien mengeluh gatal disertai kemerahan yang menyebar di area kulit yang diskintaskan ceftriaxone. Jadi ini alergi ceftriaxone teman-teman, alergi obat, gelangnya berwarna merah. Cuma dua gelangnya, merah muda dan juga merah. Jawaban yang tepat itu adalah opsi C kawan-kawan semua. Ya, C ya teman-teman ya. Braden tidak ada hubungannya dengan risiko jatuh. Direncanakan belum mendapatkan gelang abu-abu. Itu dia. Ya, bisa dipahami kawan-kawan untuk gelang identifikasi pasien? Saya, kalau bisa teman-teman, kita masuk ke subtopik kita yang berikutnya. Bentar teman-teman, saya harus ganti slide terlebih dahulu. Bentar ya. Di kelas ini apakah sudah diajarkan tentang prinsip etik kawan-kawan sekalian oleh tutor lain? Karena topik prinsip etik adalah topik yang paling banyak keluar di UKOP. Oh, sekilas sudah dibahas ya. Nanti coba email bahas lagi ya. Dan detailnya teman-teman akan ada contoh, bukan. Teman-teman akan mendapatkan paket soal khusus dari kami tambahan untuk tentang prinsip etik ya. Nanti saya akan bahas lagi tentang prinsip etik ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk kepada subtopik berikutnya, yaitunya tentang fungsi manajemen teman-teman sekalian, ya. Atau seringkali disingkat dengan istilah POSAK. Tadi sempat Yomil bahas kawan-kawan semua ya, tentang Karu itu akan banyak menjalankan yang namanya fungsi manajemen ini, ya. Karena perannya adalah di manajerial. Nah, fungsi manajemen teman-teman, singkatannya adalah POSAK, di mana P-nya itu adalah planning, O-nya itu adalah organizing, S-nya itu adalah staffing, A-nya itu adalah actuating, C-nya itu adalah controlling. Nah, ini dia teman-teman. Dan poin penting di sini yang bisa Yamil share kepada kawan-kawan sekalian tentang fungsi manajemen, teman-teman harus paham apa contoh penerapan dari masing-masing fungsi ini. Paham contoh penerapan dari masing-masing fungsi ini. Itu poinnya kawan-kawan. Ya, jadi untuk fungsi manajemen, fokusnya adalah tahu contoh penerapan dari fungsi-fungsi manajemen yang POSAK ini, teman-teman. Sekarang, Yomil akan bahas satu persatu mengenai fungsi manajemen ini. Ya, kita masuk ke fungsi yang pertama, teman-teman, yaitunya adalah fungsi planning. Planning atau fungsi perencanaan. Kata dasarnya rencana, segala macam kegiatan yang sifatnya merencanakan teman-teman masuk ke areanya planning. Ya, segala macam nanti yang berkaitan dengan perencanaan yang teman-teman temukan di di soal kom itu masuknya ke ranahnya planning. Nah, apa saja contoh penerapannya? Seperti menentukan visi dan misi, membuat kebijakan,
membuat prosedur atau SOP, membuat target jangka pendek atau tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, ya. Terus kemudian juga ada mengidentifikasi kebutuhan, ya. Mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan di sini teman-teman sekalian, ya. Bisa saja kebutuhan yang diidentifikasi itu adalah kebutuhan SDM, kebutuhan pendanaan, atau kebutuhan sarana prasarana. Ya, ini ranahnya planning atau perencanaan ya, kawan-kawan sekalian. Fungsi P, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kawan-kawan, itu adalah fungsi O atau organizing. Organizing artinya adalah fungsi pengaturan. Kata dasarnya atur. Segala macam kegiatan yang sifatnya mengatur itu masuk ke penerapan organizing, teman-teman. Contoh seperti membentuk struktur tim atau membentuk struktur organisasi, ya, membentuk struktur organisasi. Terus kemudian membagi tugas, ya, membagi tugas, membentuk kelompok. Nah, kalau di ruangan ada juga tuh, membuat atau membagi jadwal dinas, ya, membagi jadwal dinas. Nah, ini juga masuk di ranahnya organizing. Ya, itu dia teman-teman, fungsi yang kedua, fungsi O, organizing. Lanjut kita yang ketiga. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi staffing. Ya, staffing atau fungsi pengelolaan staff. Ini juga sama dengan fungsi ketenagaan. Ketenagaan, ya, ketenagaan. Pengelolaan staf atau ketenagaan. Nah, apa saja contoh penerapan dari fungsi staffing ini, teman-teman? Ya, seperti segala macam yang berkaitan dengan proses rekrutmen, mulai dari seleksi ADM, seleksi ujian tulis, ujian praktek, medical check up, psikotes, apapun teman-teman proses selama rekrutmen, itu contoh penerapan dari staffing atau pengelolaan staff. Berikutnya yang berkaitan dengan kegiatan mengorientasikan staf baru atau mengorientasikan staf juga masuk di ranahnya staffing. Atau yang berkaitan dengan pelatihan atau pengembangan skill staff, ya. Pelatihan atau pengembangan skill staff itu juga ranahnya staffing. Pengelolaan staff atau ketenagaan, teman-teman. Nah, itu dia fungsi yang ketiga, fungsi S, ya. Lanjut yang keempat, teman-teman, fungsi actuating. Atau juga sama dengan fungsi directing. Ya. Ini artinya adalah fungsi pengarahan, memberikan arahan teman-teman sekalian. Ya. Contoh penerapannya seperti apa? Memberikan motivasi kepada bawahan. Ya. Terus kemudian memberikan supervisi kepada bawahan. Supervisi yang sifatnya memberikan bimbingan atau memberikan pengarahan kepada bawahan. Memberikan reward atau penghargaan kepada bawahan. Ya, memberikan reward kepada bawahan, habis itu memfasilitasi bawahan agar bisa berkolaborasi. Nah, itu semua ranahnya equating atau directing, teman-teman sekalian. Ya, fungsi yang keempat, fungsi A, ya, equating. Nah, yang terakhir, teman-teman, fungsi C, ya, fungsi C atau fungsi controlling, kawan-kawan sekalian. Ya, fungsi controlling atau fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini contoh penerapannya seperti melakukan monitoring atau melakukan pengawasan, ya, melakukan evaluasi, habis itu juga melakukan penilaian. Ya, penilaian. Nah, itu dia semua kawan-kawan sekalian tentang fungsi manajemen yang teman-teman semua harus kuasai untuk persiapan UKOL. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman tentang fungsi manajemen?
Ada pertanyaan kira-kira? Atau bisa kita lanjut ke contoh soal teman-teman untuk fungsi manajemen ini? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini dia soal pertamanya teman-teman. Silahkan dianalisis dulu. Berikan jawaban kalau bisa pakai rasional teman-teman. 2 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan benar sekali, ini adalah penerapan dari organizing. Karena kita melihat di sini, manajernya sedang menyusun susunan anggota, habis itu dia membagikan tugas. Dua kegiatan ini berkaitan dengan organizing. Benar sekali, teman-teman. Ya, sekarang lebih cepat, teman-teman. Untuk soal yang kedua, silakan berikan jawabannya 1 menit dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Benar sekali, ini adalah staffing karena berkaitan dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan staff ya. Itu masuk di ranahnya staffing yang tadi Emil jelaskan, ada berkaitan dengan fungsi rekrutmen, berkaitan dengan orientasi staf baru, terus berkaitan dengan kegiatan pelatihan atau pengembangan skill staff. Ya, benar sekali jawabannya adalah opsi C. Lanjut, berikutnya kawan-kawan. Silahkan. 1 menit dari sekarang.
Oke, teman-teman sekalian, saya bahas soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita melihat kegiatan yang dilakukan kepala ruangan adalah memberikan supervisi, memotivasi, memfasilitasi anggotanya agar bisa berkolaborasi. Ini penerapan dari fungsi directing atau fungsi actuating. Ya, tadi Yumel udah jelaskan ya, kegiatan motivasi, kegiatan memberikan arahan dalam pendelegasian, kegiatan supervisi yang sifatnya memberikan bimbingan atau arahan, ya, memberikan reward, memfasilitasi anggota agar bisa berkolaborasi, itu masuk di actuating atau directing. Satu soal terakhir, teman-teman, untuk fungsi manajemen. Silahkan dianalisis kawan-kawan sekalian, 1 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, rekan-rekan sekalian, mantap nih ya. Terima kasih atas semua jawabannya dan benar sekali ini adalah fungsi controlling. Ya, kita melihat di sini kepala ruangannya mengevaluasi, melakukan penilaian atau menilai ya. Nah, ini semua masuk di ranahnya controlling. Oke ya, teman-teman ya. Itu dia penjelasan mengenai fungsi manajemen. Kira-kira ada pertanyaan untuk fungsi manajemen ini, teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami kira-kira untuk fungsi manajemen ini? Paham ya? Kalau nggak ada, saya akan review sedikit teman-teman semua tentang, oh sebentar kawan-kawan, tentang prinsip etik tadi. Ya, saya akan review sedikit tentang prinsip etik. Mungkin sudah ada dijelaskan juga oleh tutor lain. Saya akan mereview teman-teman karena ini topik yang paling sering keluar di UKOM. Harapan Yomil nggak ada yang nggak paham prinsip etik. Ya, prinsip etik ada 8 teman-teman. Pertama namanya adalah autonomi. Autonomi ini prinsip etik yang menjunjung tinggi di mana perawat harus menghargai hak pasien atau keluarga pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan terkait dengan perawatan pasien itu tergantung pasien dan keluarga. Dan perawat harus menghargai hak yang dari pasien dan keluarga tersebut dalam pengambilan keputusan. Tugas perawat cuma memberikan edukasi yang terbaik untuk pasien, keputusan tetap berada di tangan pasien atau keluarga. Itu autonomi, ya. Terus kemudian yang kedua dan ketiga, nah ini mirip-mirip nih antara beneficence dengan non-maleficence. Ya, beneficence dan non-maleficence. Teman-teman sekalian, beneficence itu artinya prinsip etik berbuat baik. Ya, kalau non-maleficence ini prinsip etik yang menjunjung tinggi nilai tidak membahayakan pasien. Tidak membahayakan pasiennya ini dilihat dari aspek yang holistik, fisiologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Ya. Nah, ini non maleficence nih teman-teman. Tidak membahayakan pasien.
Nah, seringkali Yaumil mensederhanakan untuk membedakan antara beneficence dan non-maleficence seperti ini, teman-teman. Ya, anggap ini persegi, teman-teman ya, persegi. Dan semua yang ada di persegi ini, teman-teman sekalian ya, semua yang ada di persegi ini, itu isinya kegiatan berbuat baik semua. Jadi persegi berbuat baiklah. Segala macam tindakan berbuat baik seperti perawat memberikan edukasi, perawat membujuk pasien untuk makan, perawat menghibur pasien, perawat memandikan pasien, perawat melakukan tindakan terbaik untuk pasien. Apapun itu teman-teman, kegiatan atau tindakan baik yang dilakukan perawat kepada pasien, itu ranahnya beneficence. Ya, segala macam kegiatan baik yang dilakukan perawat kepada pasien, itu beneficence. Tapi ada satu kotak kecil dari berbuat baik ini teman-teman ya. Satu kotak kecil tindakan berbuat baik, tapi dia spesifik pada konteks tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan atau melindungi pasien dari bahaya. Nah, itu adalah prinsip non-malfeasance. Contoh nih, tidak membahayakan pasien dari resiko jatuh. Ya, contoh misalnya teman-teman ya, perawat memasang handrail atau memasang pengaman tempat tidur agar pasien yang beresiko jatuh tidak mengalami jatuh. Ya, nah itu contoh penerapan dari prinsip etik non maleficence teman-teman sekalian. Itu non maleficence. Atau misalnya pada konteks ada kecelakaan lalu lintas nih, pasien adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Ketika pasien menanyakan bagaimana kondisi, anggota keluarganya yang lain, nah terus kemudian perawat menyampaikan bahwa fokus dulu ke kesehatan pasien, ya, nanti yang lain sedang, ditangani juga. Nah dalam konteks itu dia juga menerapkan prinsip non-maleficence, tidak membahayakan pasien dalam aspek psikologis, ya, melindungi pasien dari bahaya psikologis. Jadi pasien nggak langsung depresi atau stres ketika mendengar semua anggota keluarganya meninggal di kecelakaan tersebut. Nah, itu non-maleficence, teman-teman sekalian. Terus, restrain klien jiwa. Kalau tindakan restrainnya itu sesuai dengan standar, teman-teman sekalian ya, nah itu dia masuk ke ranahnya non-maleficence. Tidak membahayakan pasien. Karena restrain identik dengan adanya cedera pada fisiologis pada pasien, teman-teman. Ya, bisa jadi pasien yang direstrain itu bisa mengalami luka tekan ya pada alat pengikatnya dan juga pada luka-luka karena dia apa ya menarik dari pengikat atau restrain tersebut, teman-teman. Nah, itu aspeknya adalah non maleficence. Jadi ini juga kawan-kawan sekalian ya, konteks dari prinsip etik teman-teman tidak bisa menganalisis dari satu atau dua kata saja, tapi benar-benar menilai dari kasusnya. Makanya saran dari Yaumil untuk prinsip etik ini enaknya memang teman-teman bahas soal. Makanya kami menyediakan paket soal khusus nantinya. Kemungkinan akan diakses dalam beberapa hari ke depan, teman-teman. Ya, itu dia untuk beneficence dan non-maleficence. Lanjut 4, 5, 6. Ini yang sering ragu-ragu juga teman-teman. Dan sering-sering soalnya keluar di UKOM. Konteks antara confidentiality, antara fidelity, antara veracity. Ya, antara tiga hal inilah ya yang seringkali apa nih berbenturan di soal kom, teman-teman. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman, confidentiality ini prinsip etik yang menjaga nilai kerahasiaan, menjaga rahasia, ya, menjaga rahasia pasien. Ini penerapannya ada tiga hal. Ada dari aspek visual. Contoh aspek visual menerapkan confidentiality. Misal, ketika perawat ingin melakukan tindakan kepada pasien yang membuka area tubuh pasien, itu biasanya perawat harus memasang sampiran terlebih dahulu. Nah, itu memastikan agar agar secara visual kerahasiaan pasien terjaga, ya. Terus secara audio, yang kedua, audio ini dalam artian ketika perawat ingin mendiskusikan informasi tentang salah seorang pasien, itu diharapkan di area yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Atau area yang
yang terbatas pasien lain atau anggota pasien lain untuk bisa mendengarkannya. Ya, karena ketika informasinya tersebar ke pasien lain atau anggota pasien lain atau anggota keluarga pasien lain, maka udah melanggar confidentiality atau melanggar rahasia dalam aspek audio. Ada lagi menjaga rahasia dari aspek dokumen. Nah, kalau dokumen jelas ya, ini berkaitan dengan rekamedik. Jadi informasi rekamedik juga dijaga kerahasiaannya. Dan rahasia ini semua teman-teman dijaga dari pihak mana? Dijaga dari pihak eksternal. Ya. Eksternal itu pihak apa? Pihak di luar pasien dan keluarga. Jadi, kalau pihak internal idealnya tidak ada rahasia. Ya, keluarga harus dapat info yang akurat tentang pasien, ya. Jadi nggak ada rahasiaan antara pasien dan keluarga. Ya, keduanya merupakan pihak internal yang mana nggak ada rahasia di sana. Rahasia dijaga dari pihak eksternal di luar pasien atau keluarga. Itu confidentiality. Nah, kalau fidelity teman-teman, ini prinsip etik yang menjaga komitmen bersama pasien. Menjaga komitmen bersama pasien atau menepati janji. Nah, jaga komitmen bersama pasien atau menepati janji. Itu ranahnya fidelity. Kalau veracity, teman-teman, ini perawat harus berkata jujur atau informatif, menyampaikan informasi secara tepat dan akurat. Ya, tidak boleh sepotong-potong atau tidak boleh tidak akurat infonya. Nah, yang berkaitan dengan 3 aspek ini, ya, contoh soal yang berkaitan dengan 3 aspek ini, seperti ini teman-teman, di soal KOM biasanya, ya. Ada seorang ibu yang baru melahirkan anak dan dia bilang kepada perawat bahwa anak yang dilahirkannya ini bukan anak dari suami sahnya. Nah, dia minta agar perawat merahasiakan hal ini kepada anggota keluarganya yang lain. Dan perawat menyetujuinya. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Nah, kalau rahasia kepada yang lain gimana? Nah, jawabannya adalah fidelity. Ya, nah sepertinya ini udah dibahas oleh tutor lain kayaknya ya teman-teman ya. Di sana nggak ada lagi rahasia karena konteksnya sudah pihak internal. Pihak internal harusnya jujur dan informatif. Tapi karena perawat merahasiakannya juga ke pihak internal, otomatis konteksnya yang diterapkan adalah fidelity, teman-teman. Karena dia menjaga komitmen bersama pasien. Nah, itu dia, ya. Nah, ini kayaknya sudah pernah dibahas ya. Itu aja yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman karena soal ini sering kali keluar di UKOL, ya. Itu 4, 5, 6 dan yang ketujuh teman-teman ada prinsip justice atau prinsip etik yang adil atau tidak membedakan perlakuan kepada pasien. Jadi apakah pasiennya pejabat atau orang miskin, perlakuan perawat harus tetaplah sama, sesuai standar. Ya, tidak boleh membeda-bedakan pasien. Itu justice. Nah, yang kedelapan, ini adalah accountability. Accountability itu menjalankan tugas sesuai SOP atau menjaga nilai-nilai profesionalisme bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Nah, ini semua teman-teman sekalian tentang prinsip etik. Ya, saya nge-review singkat aja, nanti detailnya kawan-kawan akan dapatkan di pembahasan soal di web ya, dan juga soal-soalnya akan ada khusus nantinya. Itu dia teman-teman tentang prinsip etik. Ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman untuk prinsip etik ini? Kalau nggak ada, saya masuk ke topik selanjutnya. Ya. Dan kemungkinan ini adalah topik terakhir kita di malam hari ini. Tentang tingkat ketergantungan pasien, teman-teman. Nah, bicara tentang tingkat ketergantungan pasien, kawan-kawan sekalian, setidaknya kami pernah meriset ada 2 standar yang keluar. Ya.
Tapi yang paling sering nanti adalah di Douglas ya. Ini standar yang pertama menurut Swenson. Sorry, ini salah ya teman-teman ya, bukan Hansen. Tapi Swenson. Nah, menurut Swenson teman-teman, dia menentukan tingkat ketergantungan pasien ini dinilai dari total jam perawatannya. Ya, dinilai dari total jam perawatan, di mana teman-teman total jam perawatan ini didapatkan dari jumlah jam perawatan langsung ditambah jumlah jam perawatan tidak langsung ditambah jumlah jam perawatan lainnya. Ya, ketika ini ditambahkan nih teman-teman, dapat total jam perawatan. Dan total jam perawatan inilah yang dijadikan landasan untuk menentukan tingkat kategori ketergantungan pasiennya. Bentar teman-teman ya. Ya. Jadi total jam perawatan inilah yang menjadi dasar penentuan tingkat ketergantungan pasiennya yang dibagi menjadi 5 kategori. Kategori pertama self-care, kedua minimal care, ketiga intermediate care, keempat modified intensive care, dan yang kelima adalah intensive care. Dan poin untuk tingkat ketergantungan menurut Hansen teman-teman, kategorinya ini makin dia ke bawah kawan-kawan sekalian ya, makin dia ke kategori 5, maka jumlah atau total jam perawatannya makin tinggi. Nanti tips mudah menghafalnya nih. Makin dia ke kategori 5, maka total jam perawatannya makin tinggi. Tips yang kedua, jarak antar kategori-kategori itu dibedakan 2 jam, 2 jam. Misal, self-care 0 sampai 2 jam, minimal 3 sampai 4 jam, intermediate 5 sampai 6 jam, modified 7 sampai 8, intensif lebih dari 8. Ya. Jadi dapat total jam perawatannya dulu, setelah dapat baru dihubungkan dengan apa kategorinya. Nah, misal kalau dia jumlah jam perawatannya 6,5 jam, maka dia masuk ke mana? Maka masuk dia ke ranahnya intermediate care. Ya, ini 5,0 sampai 6,9 maksudnya teman-teman. Karena start modified itu di 7,0. Ya. Nah, kalau dia masuk ke 2,5, masuk ke mana? 2,5 jam. Masuk dia ke self care. Ya. Begitu terusnya teman-teman sekalian ya. Untuk tingkat ketergantungan pasien menurut si Swenson. Nah, berikutnya, standar yang paling sering keluar di UKOM adalah tingkat ketergantungan pasien menurut si Douglas. Nah, Douglas menentukan tingkat ketergantungan tidak dari total jam perawatan, teman-teman. Douglas dari beberapa indikator, ya. Ada 4 indikator setidaknya yang menjadi penentu tingkat ketergantungan pasien menurut Douglas. Yang pertama, dilihat dari bagaimana kemampuan pasien melakukan ADL. Kemudian yang kedua, dilihat dari bagaimana kemampuan pasien melakukan ambulasi. Ambulasi ini kemampuan berpindah ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga, dilihat dari berapa lama frekuensi observasi TTV-nya. Yang keempat, gimana status pengobatan atau alat medis yang terpasang. Nah, dari 4 indikator ini teman-teman, kita bisa menentukan 3 kategori tingkat ketergantungan pasien menurut Douglas. Ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, ada istilah minimal care, partial care, total care. Jadi beda dengan Swenson tadi ya, kalau Douglas cuma 3, minimal, parsial, dan total. Yang dibedakan dari 4 indikator ini. Ya, saya bahas satu-satu teman-teman. Untuk ADL dan ambulasi bisa digabung. Pasien yang minimal care, kemampuan ADL dan ambulasinya pada umumnya udah bisa mandiri. Ya, tapi kalaupun dibantu pasien yang minimal care teman-teman, bantuan yang diberikan itu minim kawan-kawan sekalian. Ya, minim bantuan yang diberikan. Kalau partial care, pasiennya ADL dan ambulasinya dibantu sebagian.
Dibantu sebagian di sini maksudnya adalah ada beberapa aktivitas yang bisa mandiri pasien lakukan, dan ada sebagian aktivitas lain yang mana pasien harus dibantu oleh perawat atau keluarga. Itu parsial. Dibantu sebagian aktivitasnya. Yang terakhir baru total care, ini adalah dibantu total. Semua ADL dan ambulasinya dibantu penuh oleh perawat atau si keluarga. Ya, itu total care. Nah, dilihat dari indikator observasi TTV. Pasien yang minimal care itu observasi TTV-nya tiap 1 kali dalam 8 jam. Atau bisa 1 kali dalam 1 shift. Atau bisa bahkan 1 kali dalam 1 hari. Bisa kita simpulkan, pasien minimal care itu observasi TTV-nya tiap 1 kali 8 jam atau lebih, teman-teman. Itu minimal care. Kalau dia partial care, observasi TTV tiap 1 kali dalam 3 sampai 4 jam. Kalau total care 1 kali dalam 1 jam. Atau bahkan bisa diobservasi secara lebih sering, terus-menerus ya, kalau pasiennya terpasang alat monitor. Nah, itu dilihat dari indikator observasi TTV. Makin ke total care, maka observasi TTV-nya makin sering. Ya, itu dia indikator yang ketiga. Indikator yang keempat, status pengobatan atau alat medis yang terpasang. Pasien yang minimal care pada umumnya alat medisnya udah lepas semua, teman-teman, yang terpasang. Ya, kalaupun ada yang terpasang itu cuma infus saja yang minimal care. Kalau partial care yang terpasang adalah infus dan kateter urin. Kalau yang total care ada infus, ada kateter urin, bisa terpasang NGT, mendapat suction, terpasang alat monitor, ya, infus pump dan lain sebagainya. Makin ke total care, maka alat medis yang terpasang juga makin banyak, teman-teman sekalian. Nah, itu dia ya, untuk tingkat ketergantungan pasien menurut Douglas. Nah, ada juga opsional tambahan indikatornya itu adalah tingkat kesadaran. Namun ini bukan penentu pasti ya, teman-teman ya. Kalau tingkat kesadaran pada pasien yang minimal care dan partial care, ini tingkat kesadarannya kompos mentis pada umumnya. Ya, sadar penuh. Tapi kalau pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak sadar, pasiennya tidak kooperatif, jelas itu tingkat ketergantungannya adalah total care. Itu dia teman-teman penjelasan mengenai tingkat ketergantungan pasien. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Untuk topik tingkat ketergantungan pasien ini. Ada pertanyaan? Atau bisa kita lanjut ke contoh soal teman-teman untuk topik ini? Lanjut ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ini dia soal ke-12 teman-teman. Silahkan dianalisis. Yomil kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan.
Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Ini ada yang jawab B, ada yang jawab C. Saya bahas, teman-teman. Ini kan tingkat ketergantungannya kita lihat ada jumlah jam perawatan langsung, tidak langsung, dan lainnya di sini, teman-teman. Yamil tadi kan kasih penjelasan ke teman-teman, Swensen penilaiannya dari total jam perawatan. Kita menambahkan jumlah jam perawatan langsung, tidak langsung, dan lainnya. Jadi tambahin dulu teman-teman, ya. 4 jam ditambah 1,5 jam ditambah setengah jam. Totalnya adalah 6 jam. Nah, kalau udah 6 jam dia masuk ke mana? Safker 0 sampai 2, minimal 3 sampai 4, intermediate 5 sampai 6, modified 7 sampai 8, intensif lebih dari 8. Kalau dia cuma 6 jam, teman-teman, maka dia masuk ke intermediate care jawabannya. Ya, jadi yang B ini kemungkinan menjawab karena patokannya langsungnya 4 jam, maka langsung minimal care kali ya. Jawabannya intermediate, teman-teman. Dijumlahkan dulu, baru dihubungkan dengan kategorinya. Sudah bisa dipahami kira-kira, teman-teman, pembahasan soal ke-12? Oke. Ya, itu aja dia, teman-teman. Dijumlahin ya. Lanjut soal berikutnya. Soal ke-14. Kali ini lebih cepat ya. 1 menit dari sekarang. Self-care kan 2 jam. Sorry, tadi Yobel ada kendala teknis. Gimana, Nars? Ada pertanyaan? Oke, teman-teman ya. Di sini kita lihat totalnya 1,5 jam ditambah 3 menit, totalnya 2 jam. 2 jam masuk ke mana? Masuk ke Salkan. 0 sampai 2 jam. Ya, kali ini udah benar semua sih. Ya, jawabannya adalah A, Salkan. Dan kita masuk ke soal terakhir kita di malam hari ini, teman-teman. Ini dia soal ke-15. Silahkan teman-teman analisis ya. Yomel kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silahkan. Nah, ini kayaknya sudah banyak yang paham nih. Oke, teman-teman sekalian, benar sekali ini adalah partial care. Ya, pasiennya terpasang infus dan kateter urin, beberapa aktivitas dibantu oleh keluarga. Ya, inilah rasional kenapa jawabannya partial care. Dan itu dia kawan-kawan semua penjelasan materi tingkat ketergantungan pasien dan contoh soalnya. Ya, kira-kira teman-teman, dari materi yang kita pelajari hari ini, tipe kepemimpinan, metode ASKEP, gelang identifikasi pasien, prinsip etik, dan tingkat ketergantungan pasien, serta fungsi manajemen. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Nanti di pembahasan soal di TO, teman-teman akan dapat lagi apa namanya pembahasan tentang jenis konflik, terus kemudian metode penyelesaian konflik, tahap perubahan, ya, tahap perubahan,
terus kemudian ada tentang supervisi, ada tentang modalitas keperawatan, ya. Nanti silahkan dieksplor di website kita. Ya, kerjain dulu TO-nya. Ya, itu dia teman-teman kelas kita pada malam hari ini. Saya tadi mulai dengan jumlah orang 72, sekarang 67. Jadi ada 5 orang lah yang ini ya. Tapi beberapa menit yang lalu tuh 69 sih. 2 orang baru keluar. Jadi mantap sekali kawan-kawan sekalian ya. Jadi semuanya banyak yang aktif dan saya lihat sudah bagus pemahamannya. Nah, saran saya teman-teman ya, tadi pahami betul tentang prinsip etik, kerjakan semua TO yang ada di fasilitas kita, baca juga pembahasan di webnya. Kalau ada pertanyaan di pembahasan web, bisa ketik di apa namanya di kolom diskusi pembahasannya. Ya, itu dia kelas kita malam hari ini teman-teman. Terakhir, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup kawan-kawan sekalian? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah dalam kelas ini ya. Makasih banyak atas partisipasi aktifnya. Sukses terus untuk persiapan UKOM-nya ya. Dan sampai jumpa lagi di momen kita berikutnya ya. Jangan live group karena kita ada fasilitas untuk ngurus STR teman-teman kalau udah kompeten nanti. Ya. Oke kawan-kawan semua, sampai jumpa lagi. Saya kembalikan lagi kepada admin kita untuk di closing. Silakan Elin.